Selanjutnya kita masuk ke transaksi sewa.java yang merupakan kelas dari transaksi sewa. Nah, di sini pada line pertama ada package model karena dia berada pada package model. Kemudian ada public class transaksi sewa. Public class di sini maksudnya adalah kenapa public? Karena dia dapat diakses dari dalam maupun dari luar kelas. Kemudian di sini ada private string, nomor trans, ID pelanggan, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, kode mobil, harga mobil, ID supir, harga supir, serta total. Kenapa di sini privat? Karena dia biasanya itu hanya dapat diakses dalam kelas, namun pada kasus ini dia itu karena diizinkan oleh kelas transaksi sewa maka dapat diakses oleh kelas lain. Kemudian di sini ada getter setter dari masing-masing string yang tadi setelah saya sebutkan. Nah, saya akan menjelaskan satu dari beberapa datanya. Di sini ada public string get nomor trans, return nomor trans, juga ada public void set nomor trans, string nomor trans, this nomor trans sama dengan nomor trans. Nah, fungsi dari get itu digunakan untuk mengembalikan nilai pada variabel dengan menggunakan fungsi return. Makanya di sini get pasangannya itu dengan return. Kemudian untuk set itu merupakan metode void untuk men-setting atau memberikan nilai pada variabel. Nah, di sini set itu pasangannya dengan void. Persamaan dari get dan set di sini itu sama-sama untuk mengakses dan mengisi data ke dalam objek. Selanjutnya masih pada kelas dari transaksi sewa. Di sini pada line ke-117 yaitu ada public string select all, string SQL sama dengan select bintang from transaksi sewa return SQL. Ini ada kaitannya dengan query dari pencarian yang ada di transaksi sewa.jsp. Jadi maksudnya adalah select di sini itu untuk memilih dari semua yang ada di table transaksi sewa. Nah, kemudian sebelumnya itu select all itu kan untuk kayak kalau misalkan kita mengklik cari tapi tidak mengisi kolom pencariannya, maka dia akan muncul semuanya. String SQL-nya itu select bintang from, memilih dari table transaksi sewa di mana nomor transnya berapa nanti. Nah, akan muncul yang kita cari tersebut, return SQL. Kemudian di sini ada public string to delete. Nah, ini ada kaitannya dengan transaksi servletnya. Di sini to delete itu dia return delete from transaksi sewa, hapus dari transaksi sewa di mana nomor transnya berapa yang menjadi pilihannya. Nah, maka dia akan terhapus. Kemudian di sini ada public string to insert. Returnnya yaitu insert into transaksi sewa, values-nya nomor trans, ID pelanggan, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, kode mobil, harga mobil, ID supir, harga supir, serta total. Nah, ketika kita mengklik simpan, nah itu mengarah kepada ke sini string to insert. Makanya string to insert di sini ada kaitannya dengan servletnya, di mana dia akan memasukkan ke table transaksi sewa dengan nilai-nilainya yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu servlet dari transaksi sewa. Di sini nama filenya itu transaksi sewa servlet.java. Dia berada di package control, makanya pada line 1 terdapat package control. Kemudian line 3 sampai line ke 12 merupakan import dari Java-nya. Kemudian pada line ke-13 itu terdapat import model.transaksi sewa, di mana maksudnya adalah kita mengimport dari kelas transaksi sewa yang berada pada package model. Kemudian di sini pada line ke-16 terdapat public class transaksi sewa servlet extend pesan. Extend pesan di sini itu ada kaitannya dengan pesan.java yang merupakan untuk menampilkan sebuah alert atau pesan, misalkan seperti data telah disimpan, data gagal disimpan, atau data telah dihapus. Nah, kemudian di sini ada string aksi, request get parameter aksi. Nanti ada kaitannya dengan transaksi.jsp. Juga untuk line ke-24 sampai ke-36 juga ada kaitannya dengan transaksi.jsp. Dimana misalkan untuk tipe
string nomor trans, request get parameternya mengambil dari nomor underscore trans yang ada di JSP-nya. Nah, kaitannya ada di Selvet ini. Kemudian pada line ke 38 ini itu ada kaitannya dengan yang ada di kelas transaksi sewa, di mana dia transaksi var sama dengan new, transaksi sewa, nomor trans, ID pelanggan, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, lama sewa, kode mobil, harga mobil, ID supir, nama supir, dan juga total. Nah, ini tuh nantinya ada kaitannya dengan yang ada di bawahnya pada line ke-41 dan ke-43. Pada line 35 di sini ada string URL beranda.csp, tanda tanya halaman sama dengan transaksi sewa, dan aksi sama dengan simpan. If aksi null, outprint super proses 2. Nah, super proses 2 ini ada kaitannya dengan pesan tadi, extend dari pesan tadi. var to insert, URL-nya simpan. To insert ini ada kaitannya dengan yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada kelas transaksi sewa. Kalau misalkan dia insert, berarti dia akan menyimpan. Nah, simpan di sini itu ada kaitannya dengan JSP-nya. Di sana nanti terdapat simpan, button simpan. Kemudian else if aksi 2, outprint super.process 2, var to delete. Nah, jadi kalau misalkan aksi 2 itu dia hapus, dimana itu to delete ada kaitannya dengan kelas dari transaksi sewa sebelumnya, URL, hapus. Nah, URL di sini itu ada kaitannya sama pada line ke-35, yaitu string URL sama dengan beranda.csp, tanda tanya halaman transaksi sewa, dan aksi sama dengan. Nah, pada sama dengannya itu dia mau simpan atau mau hapus, seperti itu. Nah, kalau misalkan hapus, dia maka akan terhapus. Nah, hapus di sini itu ada kaitannya dengan di transaksi.csp, di mana terdapat button hapus. Nah, itu di button hapusnya juga ada yang namanya aksi 2. Selanjutnya, di sini ada JSP dari transaksi sewa dengan nama filenya transaksi_sewa.csp. Pada line pertama, itu ada page import java.sql.resultSet. Line kedua ada page import control koneksi, dia dimana mengimport koneksi yang berada pada kelas control. Juga yang pada line ketiga itu page import dari package model, di mana di situ terdapat kelas mobil, supir, dan juga pelanggan. Nah, selanjutnya pada line ke-7 sampai line ke-9 itu untuk memanggil objek dari kelasnya, namun dengan nama objek terbaru. Kalau mobil tetap mobil, pelanggan itu dengan nama PLG, kalau supir juga dengan nama supir. Nah, pada line ke-11 sampai 25 itu untuk menampilkan secara otomatis nomor dari transaksi sewanya. Di sini string SQL select max right nomor trans 4 from transaksi sewa, string ID-nya 0, koneksi con new koneksi, result set rs con stmt execute query SQL. Nah, execute query di SQL di sini itu untuk statement dari select tadi. Kemudian di sini ada percabangan if result setnya next, hasil dari selanjutnya itu ID-nya itu tm 0001 else. Nah, kalau misalkan TM0001 ini telah digunakan, maka integernya itu bakalan urutan baru dari ID tersebut. Makanya di sini ada integer urutan baru rs get integer 1 ditambah 1. Setiap baru itu bertambah 1 ID-nya. String kode string value of urutan baru, integer panjang kode length for integer i sama dengan panjang kode i kurang dari 4 i++, kodenya 0 ditambah kode, kemudian ID-nya TM ditambah kodenya berapa. Kemudian di sini ada title, yaitu transaksi penyewaan mobil. Ini seperti bar pada website nanti. Nah, tulisannya itu transaksi penyewaan mobil. Kemudian di sini body H1 di sini itu transaksi penyewaan mobil, headernya nanti transaksi penyewaan mobil. Terus terdapat table. Nah, di sini juga terdapat form. Actionnya itu ke transaksi sewa servlet, metodenya post. Kenapa metodenya post? Karena pada saat kita menginput di website itu,
maka nanti di URL-nya tidak akan dimunculkan hasil dari inputan kita tersebut. Terus di sini ada link hrefconfig css table css. Ini untuk menghubungkan juga desain dari tabelnya, yaitu pada css table.css. Nah, kemudian di sini ada baris pertama. Baris pertama di sini itu ada nomor transaksi, kolom nomor transaksi. Juga ada kolom untuk secara otomatis tampil dari nomor transaksinya. Dan di sini input tipe teks, namanya nomor underscore trans. Nama di sini itu ada kaitannya dengan transaksi sewa Servet sebelumnya. Value di sini, nah value ini ada kaitannya dengan pemanggilan yang tadi yang telah kita buat. Makanya di sini ID. Read only maksudnya adalah tidak bisa kita edit, hanya bisa kita baca. Nah, kemudian di baris selanjutnya itu ada kolom mobil dan juga kolom untuk memilih kode mobilnya. Di sini menggunakan combo box, select nama kode mobil. Kode mobil di sini ada kaitannya dengan Servetnya. On change show emp this .value ini ada kaitannya dengan setting.js. Kemudian di sini ada scriptlet, result set rs tadi, const stmt execute query itu untuk statement dari select. Makanya di sini select bintang from mobil, dimana memilih dari table mobil, while rs next, dimana nanti hasilnya itu mobil set kode mobil, rs get string yaitu kode mobil dan juga nama mobilnya. Kemudian pada line ke-55 di sini terdapat input tipe hidden, nama emp_id, id emp_id. Ini itu ada kaitannya dengan setting.js, di mana emp_id itu merupakan kode mobilnya. Nah, dari opsi combo box tadi nilainya itu akan dikirim yaitu kode mobilnya. Tapi pada saat kita memilih itu akan muncul kode mobil dan juga nama mobilnya. Kemudian pada baris selanjutnya itu terdapat kolom harga mobil dan juga kolom untuk menampilkan harga mobil tersebut. Nah, kolom menampilkan harga mobil ini yaitu akan muncul secara otomatis karena di sini sudah kami atur pada setting.js sebelumnya. Tipe teks, nama hrg_mbl ini ada kaitannya dengan Servetnya. Terus di sini ada ID ename, di setting.js-nya itu harga mobil, nama lainnya ename-nya. Dan di sini read only, tidak bisa diedit atau diketik kembali. Pada baris selanjutnya yaitu terdapat kolom supir dan juga kolom combo box dari supir tersebut untuk memilih ID supirnya. Nah, di sini ada select nama ID supir, on change show str this value, ini ada kaitannya dengan setting.js. Option value -1, pilih ID dan nama supir. Ini nanti pada kolom milihnya itu terdapat tulisan ini, pilih ID atau nama supirnya. Terus di sini ada scriptletnya, rs con stmt execute query, select memilih dari table supir, while rs next, supir set ID supir, rs get stringnya ID supir, juga nm_supirnya. Nah, option value di sini nanti itu ID supirnya. Tapi pada saat di combo box akan muncul get ID supir dan juga nama supirnya. Kemudian di sini ada input tipe hidden, nama spr_id, id sama dengan spr_id. Ini ada kaitannya dengan setting.js. Kemudian pada baris selanjutnya di sini ada kolom harga supir. Nah, kolom harga supir ini akan muncul secara otomatis setelah kita memilih ID supir. Di sini ada input tipe teks, namanya hrg_supir, ID supir. Nah, ID supir di sini itu ada kaitannya dengan setting.js-nya. Juga read only karena kita tidak bisa mengklik kembali atau mengketik. Kemudian pada baris selanjutnya itu ada kolom pelanggan. Di sini juga ada combo box. Select nama ID pelanggan, option value -1, nanti muncul tulisan pilih pelanggan. Di sini ada juga scriptletnya. Dia ngambil dari table pelanggan, dimana yaitu untuk ID pelanggan dan juga nama pelanggannya. Value-nya nanti hanya ID pelanggannya, tapi pada JSP-nya pada saat memilih akan muncul ID dan juga nama pelanggannya. Dan pada baris selanjutnya terdapat kolom jaminan. Kolom jaminan di sini juga mengisinya kita dengan combo box.
select namanya jaminan, value-nya nanti ada KTP, KK, atau kartu identitas pegawai. Kemudian pada baris selanjutnya itu ada kolom tanggal sewa, input tipe teks, nama, tanggal underscore sewa, value-nya. Terus ada tanggal jatuh tempo pada baris selanjutnya, input tipe teks, nama, TGL underscore JTH tempo. Kemudian pada baris selanjutnya terdapat kolom lama sewa. Di sini kita akan menginput lama sewanya berapa. Input tipe teks, nama, lama underscore sewa. Juga pada baris selanjutnya itu ada total. Di sini total, input tipe teks, nama, total, value-nya. Kemudian pada baris selanjutnya itu terdapat kolom untuk button dari simpan. Di sini input tipe submit, value-nya simpan, nama, aksi 1. Nah, ini ada kaitannya dengan transaksi sewa Selfed, di mana di aksi satunya yaitu simpan. Kemudian di sini ada class button. Kenapa di sini ada class button? Karena dia untuk desain dari si buttonnya. Nah, makanya tadi di atas terdapat link menuju ke CSS table-nya. Kenapa di sini terdapat class button? Karena sebelumnya terdapat link yang disambungkan juga dengan CSS atau desain dari tabelnya ini. Kemudian di baris ke-24 sampai ke-27 di sini itu ada untuk menu pencarian dari data penyewaan. Di sini ada input tipe teks, nama cari, value param cari, input tipe submit, value cari, class button. Nah, kemudian baris selanjutnya itu terdapat SQL query, var query ts, data search, select, memilih dari transaksi sewa, table transaksi sewa, where di mana nomor transaksinya, like, param cari, or ID pelanggan. Jadi ini untuk ada kaitannya dengan bagian pencarian tadi. Kita memilih nomor transaksi atau ID pelanggan pada saat pencariannya. Nah, nanti itu tujuannya ke tabel dari transaksi sewa. Kemudian di sini ada tabel di sini itu untuk menampilkan data-data yang telah kita input sebelumnya, data dari transaksi penyewaan mobil. Nah, di sini ada tabel border 1, widthnya 100%, cell paddingnya 0, cell spacingnya 0, classnya height, elegance center. Juga di sini ada kolom nomor trans, ID pelanggan, jaminan, tanggal sewa, tanggal jatuh tempo, kode mobil. Kemudian ada harga mobil, ID supir, harga supir, total, dan juga action. Action di sini itu nanti ada hapus. Kemudian pada baris ke 136 sampai ke 147 itu untuk menampilkan isi dari tabel transaksi penyewaan. Nah, di sini ada TR kelas isi, terus TD Ligand Center, Ligand Top, rows TS0. Nah, rows TS0 ini mengacu kepada tabel yang ada di PHP Admin, yaitu tabel transaksi sewa. Dia untuk kolom ke 0-nya itu yaitu nomor transaksi sewa. Untuk Ligand Center di sini itu untuk menentukan posisi dari isi tabel berada di tengah tetapi secara horizontal. Nah, sedangkan Ligand Top di sini maksudnya adalah menentukan posisi isi di dalam tabelnya itu secara vertikal. Nah, secara vertikal dia berada di top, di atas. Kemudian pada baris ke 148 di sini terdapat Ahref, itu transaksi sewa Selfed, tanda tanya, aksi 2 sama dengan hapus, dan nomor trans sama dengan row TS0. Terus ada button hapus. Nah, di ini ada kaitannya dengan Selfed, di mana aksi 2 yaitu hapus. Nah, pada saat kita mengklik button hapus, dia itu mengacu kepada nomor transaksi berapa yang akan dihapus. Jadi, href di sini itu untuk alamat yang ingin ditujunya, hypertext reference yang ingin ditujunya kemana. Nah, hapus ini dia kepengen ke Selfed-nya untuk menghapus dari nomor transaksi yang kita pilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembalian .java. Di sini package model, public class pengembalian, stringnya ada ID kembali, ID pelanggan, no trans, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda.
Di sini this.id kembali sama dengan ID kembali, this.id pelanggan sama dengan ID pelanggan, this no trans sama dengan no trans, this tanggal jatuh tempo sama dengan tanggal jatuh tempo, this tanggal kembali sama dengan tanggal kembali, dan this denda sama dengan denda. Untuk pemanggilannya yaitu public string get ID kembali, return ID kembali, lalu public void set ID kembali, string ID kembali, this.id kembali sama dengan ID kembali. Lalu untuk ID pelanggan, nomor trans, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda, pemanggilannya sama seperti ID kembali. Kemudian di sini ada public string select all, string SQL select from pengembalian return SQL. Itu untuk memilih semuanya. Untuk selectnya, select from pengembalian where ID kembali sama dengan ID kembali return SQL. Dan untuk delete, yaitu delete from pengembalian where ID kembali sama dengan ID kembali. Sedangkan untuk insert, itu insert into pengembalian value ID kembali, no trans, ID pelanggan, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan denda. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengembalian servlet. Sini public class pengembalian servlet menggunakan string res atau string resource, string aksi, request get parameter aksi, string ID kembali, request get parameter ID underscore kembali, string ID pelanggan, request get parameter ID underscore pelanggan, string no trans, request get parameter no underscore trans, string tanggal jatuh tempo, request get parameter tanggal underscore jatuh tempo, string kembali sama dengan request get parameter tanggal underscore kembali, string denda, request get parameter denda. Lalu untuk yang seperti yang awalannya yang string itu mengacu kepada kelas, sedangkan seperti aksi, ID underscore kembali, ID underscore pelanggan, no underscore trans, dan lain-lain itu mengacu kepada JSP. Lalu untuk string aksi 1, request get parameter aksi 1. Begitupun untuk aksi kedua dan ketiga. Lalu ada pengembalian var sama dengan new pengembalian yang berisi ID kembali, ID pelanggan, no trans, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, denda. Situ ada string URL ke halaman beranda.jsp, halaman sama dengan kembali, dan aksi sama dengan simpan. Di sini untuk aksinya, if aksi yang pertama 1 out.print super.process 2 var to insert URL simpan, else if aksi 2 outprint super process var to delete URL hapus. Selanjutnya saya akan membahas pengembalian .jsp. Di sini page importnya dari Java SQL result set, page import dari kontrol koneksi, model transaksi sewa, java.util.date. Lalu result setnya dari query TS atau transaksi sewa. Untuk ID-nya yaitu if rs.next, ID-nya sama dengan pm0001, else integer beratanya urutan baru, lalu panjang kodenya itu for integer i sama dengan panjang kode i kurang dari 4 i plus plus, kodenya itu 0 plus kode, dan untuk ID-nya pm plus kode. Lalu untuk data pengembalian mobil yang pertama ada ID pengembalian, type-nya text, name-nya ID underscore kembali, value-nya ID, dan read only. Kemudian ada ID pelanggan. Di sini bisa dipilih select name sama dengan ID underscore pelanggan. Di sini ada pilihan option value-nya, pilih ID pelanggan,
lalu memanggil dari query TS, execute query, select ID underscore pelanggan from transaksi sewa where not exist, select from pengembalian where transaksi sewa dot ID pelanggan sama dengan pengembalian ID pelanggan, while query TS dot next. Jadi di sini ID-nya itu diambil dari ID transaksi sewa. Kemudian nomor transaksi. Di sini nomor transaksi select name, no underscore trans, change, show kembali, this value. Option value-nya itu yaitu pilih nomor transaksi. Di sini juga pemanggilan dari transaksi sewa nomor transaksinya. Jadi query TS koneksi statement execute query select no underscore trans from transaksi sewa where not exist, select from pengembalian where transaksi sewa dot no underscore trans pengembalian nomor trans, while query TS dot next TS dot set no trans query TS get string no underscore trans. Lalu ada option value-nya TS get no trans, lalu tanggal jatuh tempo, input type-nya text, name-nya tanggal underscore jatuh tempo, ID-nya tempo, value-nya read only. Untuk tanggal kembali, input type-nya text, name-nya tanggal underscore kembali. Dan untuk denda, input type-nya text, name-nya denda. Lalu habis itu ada input type submit, value simpan, itu untuk menyimpan, name aksi 1 dan class sama dengan button. Kemudian untuk cari data pengembalian, input type-nya submit, value-nya cari, class button. Di sini dari query kembali select from pengembalian where ID underscore kembali like param to cari. Kemudian untuk membuat tabelan kolom yang mana isinya itu ada ID kembali, nomor transaksi, ID pelanggan, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, denda, dan action. Di sini dari var row kembali items query kembali dot row by index. Di sini ada row kembali 0, row kembali 1, row kembali 2, row kembali 3, row kembali 4, dan row kembali 5. Di sini ahref-nya dari pengembalian servlet. Lalu action-nya ada hapus. Sekarang saya akan menjelaskan tampil lab mobil.jsp-nya. Di sini ada page import sama dengan control.koneksi, ada import sama dengan java.io, java.util, ada java.sql. Terus ada import net.sf, .jasperreports.engine, ada import net.sf, .jasperreports.view.jasperviewer, ada import sama dengan javax.servlet.servletResponse, ada konten tipenya ini adalah text/html, terus page encodingnya itu adalah UTF-8. Nah, titelnya ini di sini laporan mobil. Terus bodinya ini adalah koneksi-koneksinya. Di sini ada koneksi con sama dengan new koneksi, jadi dia penamaan barunya koneksi, yaitu koneksi juga. Terus ada file report view sama dengan new-nya itu adalah file. Terus map parameter sama dengan new-nya itu adalah hash map. Terus di bawahnya ada byte. Byte-nya itu Jasper Run Manager, jadi yang ngejalanin itu si Jasper-nya ini. Terus di bawahnya lagi itu ada response.set, content tipenya itu application /pdf, jadi kita ini nampilin laporan, jadi kita pakainya PDF. Terus ada response.get
set content length dalam kurung byte.length. Terus ada servlet output streamnya itu out streamnya sama dengan response.get output stream. Terus adalah di bawahnya lagi outstream.write dalam kurung bytes 0 bytes.length. Terus outstreamnya ada di bawahnya lagi ada flash, di bawahnya lagi ada close. Sekarang saya akan menjelaskan cetak laporan mobil.jsp. Di sini kita pakai konten tipenya itu text/html, titelnya itu cetak laporan. Nah, di dalam bodinya itu ada H2 atau untuk judul cetak laporan data mobil, terus ada form actionnya tampil lab mobil.jsp. Jadi yang tampil itu nanti adalah tampil lab mobil.jsp ini. Terus metodenya ini ada get, inputnya itu tipe submit, name-nya submit, value-nya cetak laporan. Sekarang saya akan menjelaskan tampil lab rental.jsp-nya. Di sini ada page import sama dengan control.koneksi, ada import java.io, java.util, java.sql, ada import net.sf.jasperreports.engine, ada import net.sf.jasperreports.view.jasperviewer, ada import sama dengan javax.servlet.servletResponse, ada konten tipenya yaitu adalah text/html, page encodingnya itu UTF-strip 8. Nah, di sini titelnya adalah laporan rental. Jadi, terus selanjutnya adalah di dalam bodinya itu ada koneksi-koneksinya, ada koneksi con sama dengan new koneksi. Nah, ini sama aja sih sebenarnya di dalamnya ini, cuma bedanya di sini ada integer bulan sama dengan integer pairs int, requestnya .get parameter yaitu bulan, terus bawahnya lagi tahun, terus get parameternya yaitu tahun juga. Terus di sini ada file report file sama dengan new file, masih sama kayak laporan sebelumnya. Terus juga ini ada hash map. Terus di sini bedanya adalah parameter.put sama buka kurung kutip BLN atau bulan. Terus ada lagi di bawahnya THN atau tahun. Terus di sini byte-nya juga masih sama. Terus di sini juga masih pakai PDF. Terus di sini ada servlet output stream-nya juga sama kayak laporan sebelumnya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan cetak laporan rental.jsp. Di sini masih konten tipenya sama, yaitu text/html. Terus titelnya ini cetak laporan penyewaan. Di dalam bodinya ini ada H1 yaitu untuk judul, tampil laporan penyewaan mobil berdasarkan bulan dan tahun. Formnya ini action tampil lab rental.jsp, jadi dia akan menampilkan atau akan terhubung dengan tampil lab rental.jsp. Selanjutnya ada masukkan bulan, terus select name bulan, ID bulan. Nah, ini ada option value 1 Januari, value 2 Februari, begitu juga seterusnya sampai Desember. Terus ada lagi masukkan tahun, sama aja ini select name tahun, ID tahun. Terus optionnya value 2019 sampai dengan 2029 ini kita ngambilnya. Terus ada ditutup-tutup pakai BR, inputnya ini ada tipe submit, value-nya itu tampil. Terus ditutup. Nah, jadi laporan yang pertama saya jelaskan tadi adalah laporan data master, yaitu data laporan mobil. Yang kedua adalah data transaksi, yaitu rentalnya atau transaksi-transaksi yang terjadi dalam CVZ Trans Indonesia ini. Kalau kita buat laporan dalam NetBeans, itu tentu ada JRXML dan Jasper. Nah, JRXML ini untuk desain laporannya, sedangkan Jasper itu untuk pemanggilan laporan-laporannya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan testing. Testing ini bentuk pengujiannya berupa analisis yang telah diuji dari pengujian-pengujian sebelumnya. Di sini ada pengujian fungsional, pengujian non-fungsional, dan pengujian unit. Yang pertama, pengujian fungsional. Di pengujian fungsional ini yang pertama adanya login yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan ID dan password yang telah dibuat. Lalu keterangan di sini ada. Yang kedua, adanya halaman data admin untuk menambahkan, mengedit, menghapus user yang diberi hak akses untuk masuk ke dalam sistem, dan keterangannya ada. Yang ketiga, adanya halaman home sebagai deskripsi aplikasi. Keterangannya ada. Lalu ada halaman tentang kami sebagai informasi perusahaan. Keterangannya ada. Selanjutnya ada halaman tentang hubungi kami sebagai informasi kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Keterangannya ada. Dan yang keempat, adanya halaman data mobil untuk mengolah data mobil agar admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data mobil. Keterangannya ada. Yang kelima, adanya halaman pelanggan sebagai fasilitas admin untuk mengolah data pelanggan yang akan menyewa mobil. Keterangannya ada. Yang keenam, adanya halaman supir. Di sini sebagai fasilitas admin untuk mengelola data supir yang bisa disewa bersamaan dengan mobil. Keterangannya ada. Yang ketujuh, ada halaman transaksi sewa sebagai fasilitas untuk memasukkan data transaksi penyewaan mobil. Yang kedelapan ada halaman pengembalian. Di sini untuk mengetahui waktu dikembalikan dan terdapat denda atau tidaknya. Yang kesembilan, ada halaman laporan untuk admin melaporkan data admin, pelanggan, supir, mobil, transaksi sewa, dan pengembalian. Yang ke-10, adanya fitur untuk keluar dari sistem informasi rental mobil dengan menekan tombol logout, dan semua keterangannya ada. Selanjutnya, pengujian non-fungsional. Yang pertama, sistem mampu memverifikasi pengguna berdasarkan ID dan password. Yang kedua, hanya pengguna yang sudah terdaftar di dalam basis data yang sukses melakukan login atau masuk ke dalam sistem informasi rental mobil. Keduanya keterangannya adalah oke. Yang ketiga, admin dapat mengakses semua halaman. Keterangannya oke. Dan yang keempat, pemilik hanya dapat mengakses laporan yang sudah dibuat saja, dan keterangannya oke. Selanjutnya, pengujian unit. Pengujian unit dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit pada sistem berjalan dengan baik. Yang pertama ada pengujian unit login user. Yang kedua ada pengujian unit menu admin. Di dalam menu admin terdapat pengujian unit form data mobil, form data supir, form data admin, form data pelanggan, form data penyewaan mobil, form data pengembalian mobil, dan form laporan. Yang ketiga ada pengujian unit menu pemilik. Di sini ada pengujian unit laporan. Yang keempat ada pengujian unit tentang kami. Yang kelima ada pengujian unit hubungi kami. Yang keenam ada pengujian unit change password. Dan yang terakhir ada pengujian unit logout. Semuanya bisa diproses dengan baik. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah dari sistem yang kami kembangkan ini, sistem ini dapat memberikan manfaat antara lain yang pertama itu untuk pemilik dan admin dapat mengelola data secara cepat, baik itu data master ataupun data transaksi. Yang kedua, untuk pelanggan, dia itu jadi lebih efisien waktu dalam menyewa kendaraannya. Yang ketiga, untuk admin dapat lebih mudah mengelola pemesanan dan laporannya. Dan yang keempat, dapat mempermudah pemilik dalam melihat laporannya. Sarannya untuk pengembangan selanjutnya perlu ditambahkan beberapa poin agar program lebih sempurna, seperti penambahan promo pada hari-hari tertentu atau diskon untuk setiap hari besar maupun hari lainnya.